Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Faiz Saladin dengan NIM 2251502011111007. Di sini saya akan membuat video tentang untuk menjelaskan prinsip komputer untuk memenuhi tugas AOK. Jadi yang pertama kita mengenal dua istilah, yaitu arsitektur dan organisasi. Arsitektur itu yang bersifat sama dan tahan lama dari waktu ke waktu, dan organisasi itu yang selalu update mengikuti perkembangan zaman. Kemudian fungsi komputer secara umum, di sini ada 4 fungsi. Poin utamanya yaitu untuk data processing, data storage, data movement, dan kontrol antara ketiganya. Kemudian untuk data movement atau pemindahan data itu dilakukan oleh I/O dengan peripheral. Contohnya keyboard, mouse, headset, sound system, layar eksternal, printer, itu termasuk peripheral atau perangkat input output. Kemudian untuk data processing itu sendiri ada 4 tahapan utama, yaitu yang pertama input jika kita mengetikkan 1, 2, 3 ke dalam melalui keyboard. Kemudian proses, kita mau menambahkan atau membagi, mengurangkan atau mengalih, itu dilakukan di tahapan proses. Kemudian storage, input dan prosesannya itu disimpan sementara di dalam penyimpanan dan hasilnya ditampilkan di output di layar kita. Kemudian untuk penyimpanan data itu terdapat 2 jenis, yaitu sort yang bersifat sementara, yaitu data yang sedang kerjakan. Jika sudah selesai maka data tersebut akan hilang, dan data yang bersifat panjang penyimpanannya atau long, contohnya download, dapat hilang apabila terjadi error atau kita menghapusnya secara manual. Selanjutnya struktur komputer. Jadi di sini struktur komputer secara umum itu terdapat 4 bagian utama, yaitu ada CPU, Central Processing Unit, ada I/O, input output, ada main memory, dan sistem interconnection, yaitu komunikasi antara CPU, I/O, dan main memory. Selanjutnya ada CPU. CPU ini otaknya dalam komputer, sebuah komputer. Jadi termasuk salah satu yang bagian penting dalam sebuah komputer itu dalam contoh CPU ini ada Intel dan AMD untuk saat ini, dan mungkin ada yang lainnya. Di dalamnya itu terdapat 4 bagian, 4 komponen, yaitu ada yang pertama ada control unit untuk mengatur. Kemudian ada ALU, arithmetic logic unit, dan ada registers, dan ada CPU interconnection untuk komunikasi menghubungkan antara ketiganya, antara control unit, ALU, dan registers. Nah, untuk komputer generasi pertama itu sangat jauh dibandingkan generasi yang pada saat ini ya, dibandingkan dengan efisiensi daya, efisiensi kerja, waktu kerja, atau dimensinya. Jika sekarang ada laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian registers. Nah, ini salah satu dari keempat komponen penting dalam CPU, yaitu registers, media penyimpanan internal CPU. Nah, ini ada di dalam CPU. Register ini termasuk jenis memori yang tingkatannya paling tinggi di hierarki. Fungsinya untuk penyimpanan alamat sementara dari control unit dan arithmetic logic and logical unit. Kemudian jadi pemrosesan data itu diproses oleh ALU, tapi meskipun diproses ALU, pengerjaannya masih atau coding pemrogramannya masih di bahasa assembly, bahasa mesin ya, interpreter, menggunakan hexadesimal. Selanjutnya ini ada memory address register, memory buffer register, I/O address register, dan I/O buffer register. Nah, ini memory address register dan I/O ini sama-sama keduanya untuk menyimpan alamat assembly yang buffer ya, lalu ditranslate, nyimpan alamat assembly pada memory address register lalu ditranslate oleh memory buffer register. Begitu juga di I/O, sama aja. Nah, kalau ini yang memori MBR dan MAR itu menempel pada prosesor, kemudian yang I/O itu menempel pada I/O. Oke, jadi jika kita lihat di sini, komputer secara umum itu mempunyai PC, yaitu
berisi alamat instruksi yang akan diambil, semisal di proses instruksinya pada langkah keberapa. Ada juga IR, Instruction Register, itu instruksi yang terakhir diambil itu seperti apa. Ya, kemudian ada MAR, MBR, IOAR, IOBR yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, ini terhubung dalam sistem bus, ketiganya ada CPU, I/O, dan main memory. Saling terhubung. Nah, untuk prosesnya, pemrosesan data itu dimulai dari start, terus mengambil instruksi, mengeksekusi instruksi yang telah diambil. Ini terus berulang, jadi kayak looping di sini. Semisal kita ada contoh 1 tambah 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 ini dieksekusi, kemudian di loop apakah ada eksekusi lagi. Nah, jika ada eksekusi lagi, 2 ditambahkan dengan 1 yang sudah disimpan tadi di loop ya. Jika selesai, masuk halt, selesai. Nah, ini juga dapat diprioritaskan jika ada interrupt ya. Interrupt itu darurat dilakukan kalau ada program yang divided by 0, ada timer jika kalau runnya suatu program terlalu lama, ada I/O, misal kita input di keyboard dengan menekan escape atau alt F4, maka semua proses diinterrupt karena menekan I/O tersebut, atau juga bisa karena hardware failure. Kemudian bus, di sini ada sistem bus. Ini dianalogikan kayak bis, ada orang, ada alamat asal dan alamat tujuan. Bus ini punya hierarki, jadi tidak boleh berjalan bersamaan. Jadi ada tahapan tingkatan-tingkatannya. Bus itu juga merupakan jalur komunikasi antara dua perangkat atau lebih. Untuk lebar datanya, itu lebar data bus itu pengaruh ke speed ya. Ya, meskipun ada hal-hal yang lainnya juga berpengaruh pada speed suatu pemrosesan, yaitu ada 32, 64, dan 128. Bus itu juga untuk menangani port I/O. Nah, ini yang membedakan komputer generasi 5 dengan komputer sebelumnya, yaitu ada LSI, FLSI, WLSI sudah menggunakan ya ketiga ini. Oke, di sini ada taktik modern prosesor, yaitu ada pipelining yang seakan-akan berjalan bersamaan. Ada branch prediction yang prediksi dari memori. Ada data flow analysis. Ini beberapa data analis kalau mengeluarkan output yang sama cukup eksekusi satu kali. Atau ada yang speculative execution. Jadi kebiasaannya apa, maka prosesor sudah ancang-ancang. Nah, di pipelining ini kan seakan-akan berjalan bareng, padahal itu dilakukan secara selang-seling. Nah, untuk memori di sini, memori dan cache itu ya cache ini untuk mempercepat ya. Kecepatan cache itu sama dengan clock system bus. Ya hampir setara dengan kecepatan prosesor. Metode akses data ada 4, sequential, direct, random access, dan asosiatif. Ya, ini sequential bisa di tape, direct bisa di hard disk, random itu di RAM dan ROM, dan asosiatif di cache. Ya, bentuk penyimpanan ini ada hierarkinya. Yang pertama register ya, yang seperti saya bilang barusan. Kedua ada cache, main memory, ada ya external output storage. Ini ada bentuk penyimpanan, ada memori semikonduktor, ada RAM, ROM, cache, ada memori yang permukaannya magnetik, ada hard disk, contohnya hard disk, optik, CD, dan DVD. Jenisnya ada beberapa jenis, ada yang mudah menguap, ada yang permanen, ada yang tidak dapat diubah atau read only memory, ROM, ada yang acak, random access memory. Nah, di cache itu sendiri, karena untuk mempercepat antara CPU dan main memory, untuk menyetarakan kecepatannya karena CPU itu sangat cepat, itu ada cache. Di cache itu terdapat banyak looping dan interrupt untuk mengimbangi speed antara CPU dan main memory, mempercepat akses CPU di memori. Nah, di sini juga untuk yang multicore ada
L1, L2, L3 cache. Kemudian untuk kecepatannya L1 lebih cepat dari L2, L2 lebih cepat dari L3. Kapasitasnya L1 itu paling kecil, L2 itu menengah, dan L3 yang paling besar. Di L1 itu sendiri ada buffer instruksi data, di L2 ada buffer masing-masing core karena ini multi-core CPU cache. Dan yang ketiga adalah umum gitu. Read dan write. Oke, jadi di sini dibagi dua ya, DRAM dan SRAM, dinamik. Dinamik itu contohnya memori dan RAM. Yang statik itu contohnya cache memori atau yang kenceng itu menggunakan elemen flip-flop. Untuk external memory sendiri itu ada disk magnetik yang jika tradisional itu terbuat dari aluminium dan modern terbuat dari bahan kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik. Mekanismenya itu read-write itu dilakukan di head, yang gerak itu jadi piringannya. Ya, ini adalah memori eksternal, ada read, sekumpulan disk drive yang dilihat sebagai logika disk drive tunggal. Akses I/O lebih cepat, dan jika RAID 0 dan RAID 1 itu mengutamakan keamanan. SSD, juga ada SSD yang saat ini banyak digunakan oleh laptop terkini karena kecepatannya, menggunakan memori semikonduktor yang berbasis menggunakan NAND flash, dan trim yang Brock akan dirilis dan menurunkan kecepatan. Dapat dirilis yang mengakibatkan penurunan kecepatan. Terus juga ada memori optik, ada CD-ROM yaitu read only memory, dan CD. Oh ya, dan ada CDR, recordable write once. Oh ya, ada CDR, recordable, ini hanya bisa ditulis satu kali, kemudian hanya dibaca saja. Ada yang read dan write yaitu CDRW. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.